Oke, kita bergeser ke informasi lainnya, pemirsa. Ini yang juga menjadi sorotan publik. Jadi Polsek Tambora menangkap seorang pria yang diduga membuat dan menyebarkan surat palsu untuk meminta uang tunjangan hari raya. Aksi pria pengangguran tersebut berakhir setelah salah satu korbannya melaporkan aksi pungutan liar tersebut ke pihak kepolisian setempat. Ya, pelaku adalah MJ berusia 29 tahun. Warga Pekojan Tambora, Jakarta Barat dan membuat serta menyebarkan surat palsu meminta uang THR kepada pemilik minimarket, hotel, restoran dan warteg di wilayah Tambora yang kemudian berhasil ditangkap oleh unit reskrim Polsek Tambora. Baik, kita akan berbincang dengan Kompol Putra Pratama, Kapolsek Tambora mengenai surat THR palsu yang disebarkan oleh seorang pria. Selamat pagi, Pak Kapolsek. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu, Mbak Vita. Baik, Pak Putra, jadi dari kejadian menyebarkan surat THR palsu itu kan akhirnya berhasil diungkap oleh pihak kepolisian. Apa saja keterangan yang disampaikan oleh si pelaku ini, Pak Kapolsek? Jadi pada hari Minggu sore, tanggal 9 April 2023, pengurus RW sebenarnya yang awalnya mengamankan seorang pemuda berinisial MR alias Jali, umur 25 tahun, Mas Bayu, yang telah menyebarkan surat permohonan THR yang diduga palsu oleh pengurus RW, sehingga diamankan di pos RW kemudian dilaporkan ke Polsek Tambora. Yang bersangkutan setelah ditangkap mengakui perbuatannya sengaja membuat surat palsu permohonan THR kepada warga, kepada pemilik usaha di Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora. Yang bersangkutan sendiri bukan warga dari Kelurahan Pekojan, tapi di kelurahan lainnya, tapi masih tetanggaan, terinspirasi berdasarkan keterangan pelaku dari pemberitaan yang serupa di beberapa wilayah, sehingga dia juga membuat surat itu, menyebarkan sudah 2 hari, dari hari Sabtu, kemudian tertangkap di hari Minggu. Selama 2 hari itu sudah di 5 lokasi yang didatangi, antara lain minimarket, hotel, restoran, dan warteg. Dari 5 lokasi itu hanya ada 1 lokasi yang memberikan bantuan dana sebesar 300.000. Tapi si pemilik restoran itu pada saat membaca ulang surat yang diserahkan menyadari bahwa terdapat banyak kekeliruan ataupun mencurigakan sehingga dilaporkan ke pengurus RW setempat dan diamankan di pos RW. Demikian, Mas Bayu. Oke, Pak Kapolsek, saya ingin penegasan dulu. Berarti artinya sejauh ini dari 5 lokasi pelaku hanya mengambil Rp300.000 ya? Dari 5 lokasi itu hanya 1 yang memberikan. Ya. 4-nya tidak. Oke, nah untuk 5 lokasi yang menjadi sasaran dari pelaku ini apakah memang sudah ditarget sebelumnya atau memang ini terjadi secara acak aja? Terjadi secara acak, jadi itu 1 jalur. Oke. Oke, baik, Pak. Jadi yang dipermasalahkan adalah karena si pelaku ini memalsukan ya, Pak ya, surat administrasi dari RW yang bersangkutan ya? Jadi dia membuat surat itu mengatasnamakan DKM Masjid Nurul Falah, Jakarta Barat. Menyebutkan lokasi masjidnya itu berada di Kecamatan Tambora. Oke. Background si pelaku ini apa sebenarnya, Pak? Lulusan setingkat SMA, kemudian pengangguran, Mas Bayu. Oke, kalau tadi Pak Kapolsek mengatakan bahwa pelaku ini pengangguran, artinya apa yang dilakukan ini apakah murni berkaitan dengan motif ekonomi atau ada hal lain di luar itu, Pak Kapolsek? Berdasarkan pengakuan pelaku pada saat kita periksa, motifnya murni ekonomi, dia bekerja sendiri, tidak ada komplotannya. Jadi coba-coba untuk mencari persiapan Lebaran kalau menurut pengakuan dia, Mbak Vita. Oke, baik. Terima kasih Pak Putra atas waktunya sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Pak. Salam sehat selalu. Selamat pagi.